wahai anak-anakku, kamu itu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Ya, walam ta'rifa bi'ilmillah, kamu nggak akan paham dengan ilmunya Allah, hatta tu'minu bil qadari, sehingga kamu beriman dulu dengan takdir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin, arsyadakumullah. Kita hari ini hidup di zaman yang mana banyak sekali kita melihat orang-orang yang mengalami kegelisahan dalam hidup mereka, mengalami kebingungan, kegundahan. Padahal bisa jadi mereka secara ekonomi sudah lebih daripada cukup. Mereka memiliki keluarga yang menurut orang dari luar terlihat sempurna. Entah apa yang membuat mereka mengalami kegelisahan. Ada yang gelisah mungkin karena memikirkan masa depan anak-anaknya, memikirkan ekonominya, memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting untuk dipikirkan gitu loh. Dan ini kalau dibiarkan berlarut-larut tentu tidak baik bagi tubuh kita. Ada orang yang sampai 1 tahun Pak tidak bisa tidur hanya karena gelisah, mengalami kegelisahan. Ada orang yang ketika mendengar pengumuman di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia langsung ketakutan, ngumpet di rumahnya, di kamarnya, nggak berani takziah. Kenapa? Ya itu tadi, nggak tahu apa yang membuat dia tuh ketakutan, gelisah. Dia takut kalau dia juga mengalami hal seperti itu, kematian. Dan bermacam-macam lah. Ada juga yang mungkin, ini biasanya orang-orang kota Pak hari Kamis tuh udah bingung dia, gelisah mau kemana lagi nih saya nih besok. Jumat, Sabtu, Ahad libur. Keliling Indonesia sudah pernah, sering, keluar negeri sering gitu kan. Bingung mereka. Padahal tadi itu saya katakan, secara materi lebih daripada cukup, semuanya ada, Maka perkenankanlah di sini kami memberikan sedikit tips, penjelasan bagaimana sih agar kita ini mendapatkan ketenangan dalam hidup kita, di dalam kitab Miftahud Darus Sa'adah, kunci tempat kebahagiaan, kalangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sebuah buku yang sangat bagus Pak di juz yang pertamanya. Jadi buku ini sebenarnya hanya menjelaskan tentang juz pertama keutamaan ilmu, juz kedua tentang keajaiban alam semesta. Nah, juz pertama tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu pada poin ke-131 Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan annahu laulan yakun min fawaidil ilmi illa annahu yusmirul yaqin, bahwasanya seandainya tidak ada faedah-faedah ilmu kecuali ilmu itu hanya membuat suburnya keyakinan di dalam hati seseorang. Jadi sebelumnya beliau sudah menjelaskan tentang berbagai macam keutamaan ilmu. Mungkin kita sudah singgung dikit-dikit Pak orang berilmu itu kan dimudahkan jalan ke surga, matinya mati syahid, didoakan seluruh malaikat penduduk langit dan bumi, dan macam-macam lah gitu. Nah, kata beliau, seandainya keutamaan ilmu itu tidak ada kecuali hanya satu saja, yaitu dia bisa menyuburkan keyakinan di dalam hati,
alladzi huwa a'zamu hayatul qalbi, yang mana keyakinan itu adalah merupakan penyebab terbesar bagi hidupnya hati seseorang. Nah, wa bihi tuma'ninatuhu, dan dengan yakin inilah juga dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ya, wa quwwatuhu, dia akan mendapatkan kekuatan, wa nasyatuhu, mendapatkan semangat, wa sairul lawazimul hayat, dan seluruh ya aspek kehidupan itu sudah cukup. Jadi faktor pertama Pak yang membuat hati kita itu tenang adalah kalau kita memiliki ilmu. Kalau kita cinta dengan ilmu, ya. Karena semua hal itu sudah kita fahami dengan baik, ya. Contoh nih Pak, kalau kita gelisah khawatir dengan anak-anak kita, ya kan. Nah, kalau kita paham tentang ilmunya ya, bahwa memang anak itu harus dipersiapkan sejak dini, ya kan. Bahkan sejak sebelum kita menikah Pak, nah, kan sudah ada tuntunannya dalam agama ini kan, milih istri itu yang kayak apa, kan. Sejak malam pertama hubungannya, Bapak punya buku pendidikan anak, Bapak masukkan ke sekolah atau pesantren yang terbaik, ya, yang kita sudah kenal dengan guru-gurunya. Ya, itu apalagi yang membuat kita gelisah gitu loh, ya kan. Ya, apa yang membuat kita tuh tidak merasa tenang gitu kan. Ya, kan aneh gitu loh. Jadi kalau kita punya ilmu itu, ya, kita akan apa ya, hilanglah semua keraguan dalam hati kita tentang masalah masa depan itu. Karena semuanya sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi nasib anak-anak kita gitu loh. Ya kan? Nah, yang kedua, nah ini akan berhubungan dengan yang pertama. Orang itu akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kalau dia ya percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Imam Abu Daud rahimahullah, itu dikisahkan seorang sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Al-Ansari, orang Ansar, ketika dia menjelang wafatnya, dan beliau ini sudah sakit cukup lama, dia panggil anak-anaknya, dia minta untuk didudukkan, lalu seorang anaknya mengatakan, "Wahai ayah, sepertinya Anda sudah tidak lama lagi, gitu ya. Maka berikanlah kami wasiat." Nah, bapaknya ini mengatakan, "Innaka lan tadzuqa ta'mal iman." Wahai anak-anakku, kamu itu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Ya, walam ta'rifa bi'ilmillah, kamu nggak akan paham dengan ilmunya Allah, hatta tu'minu bil qadari, sehingga kamu beriman dulu dengan takdir Allah. Ya. Seorang anaknya bertanya, ya, bahwa takdir Allah itu kan ada yang baik dan buruk. Kita maunya pasti takdir yang baik, Pak. Nah, kan? Nah, gimana kalau kita dapat takdir yang buruk, gitu kan? Anaknya bertanya, bagaimana kita tahu, ayah, bahwa di balik takdir yang buruk itu ada sebuah kebaikan? Pasti ada hikmahnya gitu loh. Maka bapaknya menjawab, ya, kamu akan tahu kebaikan dari takdir yang buruk itu adalah ketika kamu meyakini ya annama akhta'aka lam yusibaka, bahwa sesuatu yang tidak akan pernah mengena pada dirimu itu nggak akan mungkin kena gitu loh. Ya. Di Lauhul Mahfuz tidak tertulis bahwa kita itu tidak akan apa misalnya ya, bangkrut. Kita tidak akan ditabrak orang. Itu nggak akan mungkin mengena kita gitu loh. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan kamu harus yakin bahwa apa yang menimpa kamu itu nggak mungkin salah. Emang sudah tertulis takdirnya gitu. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan yang pertama Pak, kalau kita sudah paham ilmunya ya. Bapak berkendaraan nih, kan? Bapak sudah belajar nyupir dengan baik gitu kan. Sudah punya jam terbang yang tinggi, ya kan? Mau berangkat kerja tuh sudah dicek dulu mesinnya lah, inilah itulah, bannya lah ini. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula quwwata illa billah, ya kan? Dengan nama Allah aku bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, ya kan? Kita serahkan sama Allah.
Di jalan itu memang resikonya kalau nggak ditabrak, nabrak, tapi kurang satu, ya. Bukan hanya resiko ditabrak atau nabrak, yang terakhir adalah Allah selamatkan kita, ya. Kita percaya dengan takdir Allah karena kita sudah tahu ilmunya gitu. Saya sudah belajar dengan sebaik-baiknya. Saya sudah ya mengendari motor ini dengan SOP-nya. Saya semalam tidurnya cukup, nggak ngantuk, dan seterusnya, Pak. Kita percaya dengan takdir Allah, ya kan. Ketika Bapak melepas anak Bapak, misalnya anak perempuan Bapak ya, berumah tangga, kita lepas dia tinggal dengan suaminya. Ya sudah, kita sudah menyiapkan semuanya untuk dia, ya kan. Kita sudah kasih pendidikan yang terbaik, nasihat yang paling bagus, ya kan. Kita pilihkan calon yang paling saleh misalnya. Sudah, bismillah. Mudah-mudahan rumah tangga kalian bahagia. Gak usah dipikirin yang macam-macam, yang aneh-aneh. Gimana kalau menantu saya misalnya jahat sama anak saya? Gimana kalau misalnya menantu saya kawin lagi? Udah, itu gak usah dipikirin, Pak. Ya. Beriman kepada takdir ini akan membuat kita lebih tenang hidup kita. Yang terakhir adalah, yang membuat kita tenang dalam hidup kita, Pak, yaitu berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, ya, ayat 28 ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, bukankah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya. Kita sudah bahas, Pak, terdahulu kan, dalam poin 10 penyebab mencintai Allah. Salah satunya kan adalah selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, berzikir kepada Allah itu bukan hanya kita rutin mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah. Bukan, Pak. Salat itu zikir, ya kan? Makanya ada ayatnya, ya, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Salat itu sarana untuk zikir kepada Allah. Ya. Di surat Al-Imran, mungkin sudah kita bahas juga kan, ayat 191. Ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, berbaring. Nah, itu kan maksudnya salat. Ya. Zikir itu termasuk juga membaca Al-Qur'an. Nah, zikir itu termasuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Makanya di hadis itu disebutkan halaqatuz zikri. Ya, halaqah zikir, yaitu halaqah orang-orang yang belajar ilmu. Nah, jadi kalau orang itu, saya katakan, Pak, ya, pertama, dia berilmu, cinta ilmu, senang ilmu, dia percaya takdir, dia banyak berzikir kepada Allah, ya, dia tunaikan sholatnya dengan tekun, semua rukunnya, syaratnya, sunnahnya dia kerjakan, ya, lisannya nggak pernah kering, selalu basah mengingat Allah, nggak pernah ngelamun, ya, dia baca Quran dengan tekun, insya Allah hidupnya akan penuh dengan ketenangan. Tidak ada kesan lagi dalam hidup kita ini, Pak. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.